Engkau yang memberi pertolongan bagi hidup kami. Engkau Allah yang menolong dalam setiap langkah kehidupan kami. Apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, Engkau Allah melihat dan Engkau Allah peduli kepada kami. Kami berterima kasih mengenal Allah yang hidup. Kami berterima kasih kami boleh beribadah hari ini bersama jemaat Tuhan, menyembah Engkau dan juga meninggikan nama-Mu. Sekaligus kami rindu diisi oleh firman-Mu, karena firman Tuhan adalah kebutuhan bagi jiwa kami. Ketika firman diperdengarkan, jiwa kami disegarkan. Karena itu kami mempersiapkan hati kami. Isilah kami ya Tuhan, supaya kekosongan di dalam batin kami dapat terpenuhi, sehingga masing-masing orang yang mendengar firman Tuhan, yang menerima oleh karena percaya, dipuaskan oleh Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 17. Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai 17. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita ayat genap. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan membagaikan kemenangan, tekun memikul salib dan cita-cita yang sesuai dengan Dia, yang sekarang menuju surga kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam hubungan kamu melawan dosa, kamu belum sampai menunjukkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kepada Tuhan menghadap orang yang menyakitinya, dan Dia menyesal orang yang menyakitinya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu berbeda dari ayahnya, karena berbeda setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak kamu. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka kabarkan. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh bagian dalam keputusan-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu buatlah tangan yang lemah dan petunjuk yang boleh. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan berjalanlah keputusan. Sebab tanpa keputusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai
ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tema khotbah kita pagi hari ini, bertekun dalam iman. Saudara-saudara, kenapa perlu bertekun? Biasanya dalam hal apa saja kita bertekun? Anak sekolah kalau tidak bertekun belajar, pasti nilainya nggak bagus. Mahasiswa kalau tidak tekun mengerjakan skripsinya, dia tidak akan lulus meja hijau. Kalau pegawai tidak tekun melakukan tugasnya, dia tidak akan pernah naik golongan. Kalau pedagang tidak tekun, dia tidak akan banyak pelanggan. Ya, orang bangun jam 5 pagi, dia bangun jam 9 pagi. Orang sudah pulang semua. Jadi melakukan segala sesuatu di bumi pun perlu ketekunan. Tapi saya melihat kalau untuk perkara dunia, rata-rata kita tekun ya. Kalau untuk jualan bangun pagi bisa, jam 2 atau jam 3 sudah bangun. Tapi kalau baca Alkitab, jangankan jam 3, jam 4, jam 7 pun belum bangun. Kenapa lebih sulit untuk yang kekal daripada yang binasa? Karena yang binasa ini di depan mata, tetapi yang kekal itu katakanlah sorga, ya, nggak di depan mata, sehingga sulit orang bisa mengerti, menerima, percaya. Karena kurang yakin maka tidak tekun. Jadi kalau kita temanya bertekun dalam iman, tentu imannya sudah ada terlebih dahulu. Kalau orang yang belum punya iman, gak mungkin dia bisa bertekun. Di mana dia bertekun kalau imannya belum punya? Bertekunlah jualan, tapi pajaknya gak ada. Di mana dia tekun jualan, ya? Yang bertekun jualan karena sudah punya pajak, bertekun dalam iman karena dia sudah memiliki iman. Jadi ada dua contoh golongan besar yang bertekun dalam iman. Pertama, tokoh-tokoh orang percaya dalam perjanjian lama. Mulai dari perjanjian lama, itulah orang yang tekun dalam iman mereka. Ketekunan itu sudah terbukti. Ketekunan mereka dalam iman nyata. Kenapa? Karena di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, pergumulan, aniaya yang berat pun mereka maju. Ini namanya tekun. Maka anak sekolah kalau dia mau nilainya bagus, pasti sampai tengah malam dia belajar. Sudah ngantuk pun dia pasti cuci muka, rendam kaki. Ya, banyak cara dibuat supaya nggak ngantuk agar bisa tekun belajar, mendapat hasil yang maksimal. Saudara-saudara, kapan kita mulai bertekun di dalam iman? Bertekun di dalam iman, kalau kita sudah beriman, maka kita tahu iman itu melebihi segala. Iman itu berharga lebih daripada yang kupunya sekarang ini. Maka orang yang seperti itu bisa tekun. Tapi kalau dia nggak tahu iman mahal, iman berharga, jangankan bertekun, malah disepelekan. Maka banyak sekali orang sepele dengan kata iman, tidak mau tahu dengan iman. Tetapi yang diperjuangkan apa? Perkara-perkara dunia. Kalau anak sekolah mahasiswa itu IP tinggi, ya, nilai bagus. Kalau pegawai itu naik golongan, kedudukan, ya, gaji tambah, itu pasti tekun semua orang. Tidak ada yang malas-malas. Ya, tidak ada yang malas ya. Kalau untuk dagang ya, bangun pagi pun sempat, ngantuk-ngantuk pun dipaksakan. Tapi pernahkah kita bagaimana supaya aku sampai beriman? Aku bangun pagi-pagi sebelum orang lain bangun supaya firman itu meresap. Adakah di antara kita seperti itu? Berarti untuk mau masuk kepada iman saja tidak ada ketekunan untuk sampai beriman. Kalau untuk sampai beriman nggak ada sedikit pun dari pihak kita, bagaimana Allah menjumpai kita? Kita sendiri kurang merasa penting, kita sendiri kurang merasa berharga,
orang Batak. Benar itu. Hependo mengatur negara. Ya, uang mengatur negara bisa. Uangkah yang mengatur hidup kita? Ada uang, kalau dicabut Tuhan nyawa, bisakah diatur? Ya, uang banyak tapi nyawa diambil, gak bisa. Jadi Tuhan yang mengatur hidup manusia. Kalau bukan oleh karena Tuhan kita tidak ada di sini. Kalau bukan oleh karena Tuhan kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa hidup, tidak bisa bekerja, berpikir dan sebagainya. Jadi Tuhan itu sangat penting bagi kita. Tuhan seharusnya nomor satu. Itulah iman yang sebenarnya. Beriman kepada Allah. Tanpa Allah aku tidak ada. Tanpa Allah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang perlu kita imani. Maka tokoh-tokoh dalam perjanjian lama tahu Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah itu hidup. Maka mereka mengikut Allah sepenuh hati tanpa mundur setapak pun walaupun ada aniaya. Saudara tahu tokoh-tokoh yang sudah kita pelajari, banyak sekali aniaya yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami, tapi mereka maju. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, mereka katakan apa? Kalau Tuhan kami mau melepaskan, kami akan dilepaskan. Dan seandainya pun Tuhan tidak melepaskan, kamu perlu tahu ya Raja, kami tidak akan menyembah patung. Itu artinya apa? Hati tidak bergeser sedikit pun dari Allah yang hidup, yang sudah mereka yakini. Berarti bagi mereka Allah nomor satu. Kalau masalah diri nomor sekian. Mengikut Allah tidak bisa tanggung-tanggung. Itu iman yang murni. Iman murni bukan berarti beres segalanya. Siapa yang menganggap beriman akan beres segalanya, itu bukan iman murni. Itu iman palsu. Ya, kenapa iman palsu? Karena waktu Yesus mau disalibkan, ketika dia katakan kepada muridnya, salah satu adalah Petrus, Tuhan katakan, anak manusia akan mengalami banyak penderitaan, akan disiksa dan akan dibunuh, tapi pada hari ketiga akan bangkit kembali. Apa kata Petrus? Sekali-kali tidak akan menimpa engkau itu Tuhan, jangan terjadi, gitu ya. Maksudnya janganlah engkau mengalami penderitaan, janganlah engkau sampai mati disiksa. Tapi apa jawaban Yesus? Nyala Iblis. Jadi kalau orang yang mengatakan, yang berharap mengikut Tuhan beres segalanya, gak ada kesulitan, gak ada penderitaan, itu iman palsu. Iman yang benar adalah seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yesus mengalami penderitaan, siksaan dari manusia berdosa. Dia Allah. Maka kalau kita katakan aku percaya Yesus, berarti aku akan mengalami sedikit dari penderitaannya. Walaupun gak banyak ya, pasti ada sedikit. Jadi orang yang gak pernah mengalami penderitaan oleh karena nama Yesus, itu bukan iman murni. Iman yang murni pasti berani mengalami penderitaan, aniaya, siksaan, karena itu yang sudah terjadi pada Tuhan Yesus sendiri sebagai Allah kita. Jadi dua teladan ini menjadi teladan kita. Iman tokoh-tokoh pada perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka mengutamakan Tuhan nomor satu, diri nomor dua. Maka menderita oleh kata Tuhan, mereka rela. Ini iman murni saudara. Paulus dipenjarakan karena Injil, dilempari karena Injil. Jadi siapa yang dia tiru? Siapa yang dia contoh? Tuhan Yesus. Yesus, Allahku saja mengalami penderitaan untukku, lalu aku kok enak-enak, aku kok santai-santai di rumahku, cari nyaman. Kalau aku nanti pergi memberitakan Injil, ditolak orang kan sakit, nah, maka dia gak pergi. Itu namanya cari aman. Tapi kalau kita pergi
dia rela? Karena lewat penderitaannya lah dia membawa kita kepada iman yang murni. Dia membawa kita kepada keselamatan jiwa. Tanpa penderitaan Yesus tidak ada keselamatan. Berarti kematian penderitaan itu penting, sudah. Jadi jangan takut menderita, ya. Amin. Jangan takut menderita. Bukan ikut Tuhan makmur, saudara-saudara. Mari ikut Tuhan semua beres. Tidak ada. Justru Tuhan kita memberi teladan. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa dia datang ke bumi sengaja mengalami siksaan, penderitaan demi keselamatan seluruh umat manusia. Itu contoh, itu teladan kita. Maka kalau kita sudah mengecap sedikit penderitaan, berarti kita adalah anak. Kalau dia nggak pernah mengalami penderitaan, katanya nggak pernah disesat, nggak pernah mendapat ganjaran, berarti anak-anak gampang. Iya kan? Kalau memang anak pasti disesat oleh bapaknya, pasti pernah diganjar oleh bapaknya. Siapa di sini nggak pernah dipukul oleh bapaknya? Berarti jangan-jangan bukan anaknya gitu ya. Kalau anak itu kenapa selalu dipukul, kenapa diganjar oleh orang tua? Karena bukti sayang. Ada ganjaran karena dia mau anaknya maju. Apa ganjaran anak ini nanti tidak akan disiplin. Maka anak sering dipukul, ya. Kalau dia main hujan, kalau PR-nya nggak selesai kan kita pukul. Kerjakan PR, ya kan itu orang tua. Pasti orang tua yang mengasihi anaknya pernah dipukulnya anaknya, ya, supaya anaknya bisa maju. Kita sudahkah anak Allah? Kalau belum nggak pernah dapat ganjaran apa-apa. Aman, ya, aman nyaman, ya, aman keliling. Kenapa? Karena belum menjadi anak. Kalau sudah menjadi anak, dia akan meneladani bapaknya. Bapak kita Yesus mengalami banyak siksa. Demi keselamatan kita dia harus menderita. Maka demi keselamatan orang lain, kita sebagai anak juga harus mengalami penderitaan. Siap sedia, siap atau tidak siap, harus siap, ya. Siap tidak siap orang percaya harus siap mengalami penderitaan oleh karena nama Tuhan, karena aku pengikut Tuhan. Siapa pengikut Tuhan? Dia mirip dengan Tuhan. Maka di dalam ayat ini dikatakan, marilah kita, ayat 2, melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita melakukannya dengan mata tertuju kepada tetangga, tertuju kepada teman. Seringkali iman tidak maju, orang percaya tidak tekun karena matanya bukan tertuju kepada Yesus, tetapi kepada sebelahnya. Dia aja kayak gitu, ya ini lagi, dia katakan dia lebih percaya, tapi hidupnya begitu. Nah, ini membuat tidak maju. Kalau firman Tuhan ayat 2 mengatakan apa? Mata tertuju kepada Yesus. Coba tanya sebelumnya, selama ini matamu melihat siapa? Siapa yang sering kau lihat gitu? Sehingga kau tidak maju, tidak tekun. Ya, kalau melihat teman-teman kita yang tidak maju, kita pun tidak maju. Benar. Siapa yang kita lihat, kita akan mirip dengan dia. Dengan siapa kita bergaul, kita pasti dipengaruhi oleh dia. Kalau bergaul dengan Allah, pengaruh Allah akan masuk pada kita. Mata tertuju kepada Yesus, maka pengaruh Yesus akan masuk pada kita. Maka mataku
Allah, dia akan menang. Maka kita sebagai orang percaya dikatakan bertekun di dalam iman dengan mata tertuju kepada Yesus yang mengabaikan diri. Tekun mengalami aniaya, tidak peduli diri demi orang lain. Disakiti tidak masalah, yang penting Yesus diberitakan. Dihina tidak masalah, yang penting berita keselamatan sampai kepada orang lain. Itu mata tertuju kepada Yesus. Yesus mengabaikan dirinya dengan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di tahta Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya. Tuhan Yesus mau menderita aniaya, tetapi lewat penderitaannya memimpin semua manusia boleh datang kepadanya untuk mendapatkan keselamatan. Jadi dia mau rela abaikan diri agar manusia berdosa mendapat keselamatan. Kenapa kita nggak mau abaikan sedikit diri kita ini? Turunkan sedikit harganya, ya, tinggi kali harganya. Kan tinggi kali harga diri membuat kita tidak maju kan? Gitu kali katanya. Awas mana? Ini tinggi. Turunkan harga. Yesus itu aja Allah mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Siapa rupanya aku? Diajak orang kenapa rupanya? Kan aku nggak hilang. Waktu saudara diajak hilang sudah enggak? Kurang enggak? Kupingnya masih lengkap. Mulutnya masih ada, bisa beritakan Injil. Fitnah, ejekan, celaan orang enggak akan mempengaruhi kita kalau mata kita tertuju kepada Yesus. Tapi sering sekali kita terpengaruh membuat kita tidak maju, tidak bertekun karena melihat mata tertuju kepada saudara-saudara yang lain. Siapa itu yang bertobat? Kok kayak gitu dia? Udah terima kayak gitu? Oh iya, kok seperti itu? Yang ini yang membicarakan itu setahun. Selama setahun ada jiwa yang dimenangkan? No. Itulah yang iblis mau. Maka kita disuruh perang-perangan supaya lupa membawa kabar baik, lupa menyampaikan berita keselamatan kepada seluruh dunia. Padahal tugas utama kita adalah memberitakan kabar baik. Bukan siapa yang hebat, siapa yang tidak. Bukan. Kita bukan, di antara kita mana ada yang hebat? Siapa yang hebat? Orang berdosa kok kita semua. Karena belas kasihan Tuhan kita baru bisa selamat. Karena anugerah baru kita bisa diampuni. Bukan oleh hebat kita. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipakainya. Jadi nggak ada kita lebih. Bukan karena saya lebih maka saya di depan ini. Bukan, karena dipilihnya. Jadi saya sadar karena dipilih maka dipakainya. Bukan karena saya melebihi saudara. Kita sama-sama berdosa. Sama-sama oleh belas kasihan Tuhanlah kita diselamatkan. Oleh anugerah Tuhan dosa kita diampuni. Dan untuk itulah dia rela mengalami siksaan, aniaya, penderitaan supaya membawa banyak orang datang kepadanya untuk diselamatkan. Jadi kalau demikian, cukupkah sampai di situ kalau kita sudah diselamatkan? Oh, puji Tuhan, saya sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, aman. Ya, lalu saya tiduran di rumah karena sudah aman. Kapan mati masuk surga, tinggal nunggu panggilan gitu ya, panggilan ke surga. Ini namanya Kristen apa ini? Kristen yang tidak mau maju memikirkan orang lain. Kristen yang tidak bertekun. Kalau orang yang bertekun itu dia tidak lagi memikirkan diri sendiri, tapi dia memikirkan orang banyak, memikirkan orang lain yang berjalan menuju kepada kebinasaan. Maka perlu ketekunan orang percaya. Kalau kita nggak tekun, siapa yang memikirkan mereka? Jadi selamat bukan
diampuni, saya sudah selamat. Amin. Bukan. Tetapi bagian kita apa? Berlomba. Ada perlombaan. Perlombaan untuk apa? Mencapai kesempurnaan. Berarti kalau di dalam kehidupan iman kita bertekun, artinya ada perlombaan untuk semakin sempurna, semakin serupa dengan Kristus. Itu perlombaan. Jadi tidak hanya berdiam diri kalau sudah diselamatkan, tetapi kita diwajibkan untuk berlomba. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus, pasti dia memikirkan seperti pikiran Kristus. Apa rupanya yang dipikirkan Kristus? Kristus memikirkan orang lain. Kristus memikirkan manusia berdosa. Berarti kalau saya semakin serupa dengan dia, saya memikirkan orang berdosa, bagaimana mereka mendapatkan keselamatan. Lalu bagian saya apa? Menyampaikan kabar baik, menyampaikan Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan semua orang. Itu artinya satu pikiran dengan Allah. Semakin serupa dengan Kristus, pikiran Kristus ada di dalam pikiran saya, hati Kristus ada pada hati kita, sehingga kita tidak menghindar dari penderitaan. Walaupun karena kita memberitakan Injil ada aniaya, ada ejekan, ada celah. Datang ibu pendeta, walaupun kita nggak pendeta misalnya ya, datang Pak Pendeta, mari Pak Pendeta, sudah datang. Ya, terima kasih. Kenapa rupanya? Kalau dia mengakui Pak Pendeta, terima kasih. Jadi siap dikorbahi kan gitu ya. Kalau dia katakan Pak Pendeta berarti siap dikorbahi. Mari dibaca Alkitabnya, ambil Alkitabnya, saya pendetanya. Kan sudah cocok ya. Kenapa dia ambil hati? Seringkali apapun omongan orang ambil hati, ambil hati. Itulah membuat imun kita turun. Kalau imunnya turun, ya pasti diserang oleh berbagai-bagai penyakit. Muncul penyakit komplikasi. Komplikasi aja nggak bisa berbuat apa-apa. Itu maunya setan. Setan mau supaya kita semua terganggu, supaya pekerjaan Allah terabaikan. Tidak ada lagi yang jernih pikirannya untuk memikirkan orang lain. Selalu memikirkan sesama. Tidak lagi memikirkan orang luar yang belum pernah mendengar sekalipun tentang kabar baik. Saudara berkali-kali, ribuan kali, tetapi adakah saudara sampaikan satu kali? Kita beribu kali mendengar kabar baik, lalu kita katakan sudah jenuh. Itu terus, Injil terus, supaya tidak jenuh sampaikan. Mengapa orang percaya jenuh? Karena tidak bekerja. Tapi orang bekerja tak pernah jenuh, karena dia selalu dapat bahan baru. Ketika mendengar khotbah yang sama, dia dapat yang baru lagi, karena Roh Allah selalu baru. Maka kenapa ada orang Kristen yang sudah percaya katakan jenuh, aku tidak dapat berkat, berarti tidak bekerja, tidur-tiduran. Maka orang tidur, dia akan mati kegemukan. Ya. Kalau tidur, makan tidur, mati. Ya. Jadi lihatlah pacet kalau gigit kita, darah kita dihisap, dia kan mati di sini. Tanpa kita bunuh, mati sendiri. Jadi orang yang makan terus di rumah tapi tidak bekerja, mati sendiri. Kalau mau mati silakan makan aja, gak usah kerja. Ya. Siapa yang mau mati rohani dan tidak melakukan apa-apa, makan di rumah, dengar, duduk, pulang, gak usah bekerja, pasti lama-lama mati. Ya, silakan aja mau mati atau mau hidup. Kalau mau hidup, mari kerjakan apa yang harusnya bagian kita. Allah sudah kerjakan bagiannya, sekarang bagian kita meneruskan. Kalau yang sudah dikerjakan
ya Tuhan, saya siap, saya juga siap sampai mati. Saudara, siap sampai setengah mati. Bukan sampai mati, juga setengah mati. Nah, kalau kita terbakar oleh karena mata tertuju kepada Yesus, kan semakin banyak orang berdosa dimenangkan. Tapi karena kita tidak bekerja, maka kelemahan teman yang selalu diintai, kekurangan orang lain selalu dilihat. Karena nggak ada kerjaan, kan susah ya, nggak ada kerjaannya, dibuatlah kerja sendiri. Benar ya? Orang yang nggak ada kerjaan pasti cari-cari masalah, cari-cari kesalahan orang. Tapi orang bekerja lupa, sibuk kita, mana ingat lagi kita. Ada pun hitam di wajah orang, mana nampak kita karena sibuk tidak bekerja. Tapi orang yang nggak bekerja selalu melihat kekurangan, kelemahan teman-temannya yang lain. Maka selalu ada perkataan, kok gitu ya? Kok seperti itu? Aku terganggu terus. Kapan majunya kalau terganggu terus? Melihat orang selalu. Kalau melihat pada Kristus, maka tertuju kepada Kristus, nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan sinyalnya, maju terus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertekun di dalam iman. Bagi orang yang telah beriman, mari bertekun. Mata tertuju kepada Yesus. Ya, dengan tekun menanggung kehinaan demi keselamatan banyak orang. Lalu kita juga kalaupun mengalami tolakan dari sebagian orang waktu kita beritakan Injil, nggak apa-apa. Di antara yang menolak pasti ada yang menerima. Gak mungkin semua menolak ya. Dari 10 yang kita beritakan, pasti ada 1 yang menerima. Udah ada 10 saudara beritakan, 1 diberitakan menolak langsung berhenti, kan gitu ya. Jadi lalu kita bilang menolak dia, makanya aku nggak kerja lagi karena masih 1 yang menunggu di sana. Kita tidak datang. Banyak orang menantikan kehadiran kita. Banyak orang rindu akan keselamatan jiwanya karena jiwa ini kosong tanpa Allah. Manusia tanpa Allah kegersangan, kehampaan, kegelisahan, kekhawatiran akan menghantui. Tapi manusia, kehadiran Allah menyegarkan, membuat kita tidak khawatir. Jangan kamu khawatir, kan itu yang Matius 6. Apa yang kau makan minum pakai, jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Saya pernah ke pesta. Nah, di pesta itu banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak, enggak beda ya. Bapak pun bawa plastik, ibu pun bawa plastik. Untuk apa? Oh, ada anjingku di rumah, ada ayamku, sehingga semua piring orang diintai. Itu siap, itu siap ini. Ingatnya apa? Dia masih makan pun pikirannya ke anjingnya dan ayamnya. Itu manusia. Mana lebih hebat Allah memikirkan manusia daripada manusia memikirkan anjingnya? Menurut kita, mana lebih hebat? Allah memikirkan kita atau kita memikirkan anjing kita? Allah jauh lebih hebat. Tapi kita manusia jauh lebih khawatir. Anjing menggonggong gak pernah dia khawatir, ya, gak pernah dia khawatir. Kenapa? Tuanku pasti pikirkan makanku. Anjing gak khawatir. Lalu kita bilang dia kan gak punya pikiran, gak ada akalnya. Burung di udara juga gak khawatir, gak ada akalnya. Manusia punya akal kok khawatir. Akal dipakai untuk mengerti ada Allah yang hebat, yang jauh lebih hebat memikirkan kehidupan. Itu seharusnya membuat kita tenang. Jadi saudara-saudara, bertekun di dalam iman. Kalau belum ada imannya, belum bisa ya. Miliki dulu iman supaya bisa bertekun di dalamnya. Yang sudah beriman, bertekun artinya berlomba. Kita tidak merasa nyaman dengan keselamatan saja, tapi kita mau berlomba untuk mencapai kesempurnaan sebagaimana Kristus sempurna, kesucian sebagaimana Yesus suci. Jadi makin hari kita berjuang berlomba supaya hidup kita semakin suci agar semakin dipakai oleh Tuhan. Kalau piring di rumah yang mana sering saudara
yang sudah di lemari bersih. Tahu miliknya ya. Nggak ada orang, oh yang di wastafel aja lah, yang masih kotor ini aja aku pakai. Kan nggak gitu. Semua orang cari milik yang bersih. Allah memakai orang yang mau disucikan oleh Allah. Semakin hari semakin suci, maka hidup kita semakin dipakai Tuhan. Tuhan akan mau pakai kekotoran-kekotoran kita, pikiran-pikiran yang jahat kita, kelicikan-kelicikan kita. Tuhan tidak akan pakai. Walaupun kita berkuak-kuak menyampaikannya, kalau Tuhan melihat ada dosa, noda, dia tidak akan pakai. Kenapa? Karena orang yang mendengarnya pun terganggu. Coba kalau kita hidangkan piring, tapi di sini ada kotoran ayam sedikit aja, tapi makanannya enak. Apa saudara bilang? Gak apa-apa, ini singkirkan aja. Yang penting makanannya, aromanya sudah tercium semua ya, bau. Saya rasa kalau kita sebagai orang yang normal, ketika bau, maka yang enak itu pun gak ternikmati lagi. Itu manusia normal. Jadi kalau kita melayani Tuhan di hadapan Tuhan dengan noda-noda dosa kita, maka tidak akan berkenan bagi Tuhan. Dan orang yang kita layani pun terganggu, tersandung. Ketika ada noda di dalam diri kita, orang yang mendengar akan tersandung mendengarnya, sehingga berita itu tidak akan tembus, tidak akan sampai. Maka di sini dikatakan, marilah kita menanggalkan beban ya. Cara berlomba ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berarti kalau orang berlomba pasti ada rintangan, tidak mungkin tidak. Setiap orang berlomba pasti ada tantangan. Tantangan kita berlomba mencapai kesempurnaan adalah beban, dosa. Jadi kalau ada beban dan dosa merintangi kita untuk tidak maju semakin serupa dengan Kristus, Tuhan katakan, marilah kita tanggalkan. Kenapa? Karena waktu kita tanggalkan itu, kita tidak sampai mencucurkan darah. Kalau Tuhan Yesus kan mencucurkan darah untuk dosa kita, kita menanggalkan dosa kita, tidak perlu kita mencucurkan darah lagi. Berarti sudah ada kekuatan dari kekuatan Yesus yang ada pada kita, menolong, memampukan kita untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Di tengah-tengah kehidupan tidak ada manusia yang tanpa beban. Pasti ada beban. Tetapi jangan oleh beban itu kita terhambat untuk maju. Jangan oleh karena beban hidup kita tidak mencapai kesempurnaan. Jangan oleh karena dosa menghambat kita. Tanggalkan. Itu yang dikatakan di dalam ayat 1. Nah, syarat yang kedua adalah dari ayat 15. Bagaimana kita berlomba? Ayat 15. Kita juga baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 15. 1, 2 ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Syarat yang kedua, bagaimana berlomba? Jangan pernah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah yang begitu besar yang telah kita terima. Hargai. Tidak semua orang mendapatkannya. Kasih karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita untuk keselamatan jiwa kita. Jangan pernah jauhkan diri kita dari situ. Orang yang berani menjauhkan diri dari kasih karunia Allah yang begitu besar akan timbul akar pahit dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau saudara menjauhkan dari kasih karunia yang telah saudara dapatkan, muncul akar pahit kebencian, pasti ini menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Jangan diri kita mencemarkan orang. Harusnya kita
kasih karunia aku lepas dari dosaku. Oleh kasih karunia aku diselamatkan. Tak bisa ku bayar dengan apapun. Aku tidak mau menjauhkan dari situ. Aku mau menghargai kasih karunia itu yang tak terbayar dengan apapun. Membuat orang yang mengerti, menghargai kasih karunia, dia tidak akan pernah jauh dari Tuhan. Dia akan terus mentaati Tuhan. Dia akan terus bertekun dalam perlombaan iman. Orang yang menghargai kasih karunia pasti bertekun dalam perlombaan iman, supaya kehidupan kita semakin sempurna, semakin diperlayakkan oleh Allah. Allah puas, orang lain dapat berkat. Jadi saudara-saudara, ini peringatan kepada kita supaya kita masing-masing yang sudah percaya boleh bertekun di dalam iman kita. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah yang sudah kita dapatkan. Karena itulah yang membuat kita bisa berlomba dengan tekun, mencapai kesempurnaan seperti Kristus yang sempurna. Karena orang yang mengikut Dia, yang matanya tertuju kepada Dia, akan semakin mirip dengan Dia. Tapi kalau mata kita tertuju kepada yang lain, kita mirip dengan yang lain itu. Ya. Dengan siapa saudara dekat, mata saudara tertuju kemana, saudara lama-lama mirip dengan dia. Ya, kalau orang berjalan tiap hari dengan pembohong, lama-lama keluar bohongnya. Karena itu terus didengar. Ya, nakku, nanti kalau ada orang datang bilang mama gak di rumah ya, kan jadi ikut dia. Ada dia gak pembohong, tapi kata mama tadi kalau ada orang bilang dia gak di rumah, jadi di rumah. Kata mama bilang dia gak di rumah. Kalimatnya diulang. Ini namanya siapa teman kita pasti mirip dengan dia. Kalau berteman dengan Yesus, kita akan semakin mirip dengan Yesus. Jadi saudara berteman dengan siapa, mata saudara tertuju kemana, itu akan terlihat dalam tindakan sehari-hari. Tindakan kita terlihat dengan siapa kita bergaul. Tindakan kita terlihat mata tertuju kemana. Itu sangat mempengaruhi kita. Jadi kalau ada dosa yang kita lakukan, berarti mata kita bukan kepada Yesus. Kalau kita menghindari penderitaan, berarti mata kita bukan kepada Yesus. Kalau orang yang matanya tertuju kepada Yesus tidak menghindari penderitaan demi keselamatan orang lain, walaupun aku ditolak, tidak menjadi masalah. Yang penting Injil sampai kepada mereka, yang penting kabar baik disampaikan, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami sebagai orang percaya bukan berdiam diri, tetapi bertekun di dalam iman, di dalam perlombaan yang sudah diwajibkan bagi kami, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Mata kami tertuju kepadamu. Engkau sendiri Allah mau menderita. Engkau sendiri mau dianiaya karena memikirkan keselamatan manusia. Engkaulah teladan kami dalam ketekunan kami, supaya kami tidak menolak penderitaan. Waktu kami memberitakan Injil, kami mendapat celaan, kami ditolak, tetapi biarlah sedikit dari penderitaan boleh kami alami. Karena itu bukti bahwa Engkau Bapa kami adalah anak-Mu, sehingga kami pun mendapatkan ganjaran. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendapat kasih karunia yang jauh lebih mahal dari apapun. Buatlah supaya kami menghargai kasih karunia itu. Bukti kami menghargainya, kami mau berlomba, kami mau semakin suci, walaupun ada beban dan dosa yang melintang, tapi kami mau menanggalkan semuanya itu demi orang banyak dapat mendengarkan kabar baik. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan berkati saudara-saudara kami yang sudah mendengarkannya, supaya orang yang belum sampai kepada iman mengerti Allah sungguh ada, Allah sungguh berkuasa, sehingga mereka percaya kepada-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya firman tinggal tetap menguasai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.
bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan